Kenalin ya, kakak namanya Dewi. Ini kakak mau ceritain dongeng Sidang Belawang. Sebelumnya ada yang tahu nggak Sidang Belawang? Nggak, oke. Jadi pertama, nah ini bahasa Lampung, nanti kakak ceritanya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi pertama, narator. Nah, di sebuah kampung hiduplah seorang pria bernama Sidang Belawang. Ini namanya Sidang Belawang. Nah, dia itu di sini di pohon nih, dia suka merenung gitu karena dia udah nggak punya ibu. Jadi, nah dia duduk nih di pinggir sungai. Nah, ketika dia duduk di sini, dia tuh nemuin selendang warna biru. Ternyata selendang itu tuh punya si bidadari. Jadi bidadari si Sidang Belawang ini ngelihat bidadarinya ini tuh lagi nangis karena dia kehilangan selendangnya yang ditemui Sidang Belawang tadi. Nah, terus bidadari kakaknya tuh bilang, "Bungsu, cepat cari selendangmu. Ini sudah sore, kita harus kembali ke kayangan." Nah, terus bidadari bungsunya ini yang menangis, dia bilang, "Aku tidak tahu, Kak. Tadi aku taruh di atas batu ini, tapi sekarang nggak ada." Nah, terus 6 bidadari terpaksa terbang ke kayangan meninggalkan si bidadari bungsu karena sudah waktunya pulang. Nah, selanjutnya, Sidang Belawang ini datengin nih si bidadari bungsu. Katanya, "Jangan nangis, namaku Sidang Belawang. Karena selendangmu hilang dan kamu sendirian, maukah kamu tinggal bersamaku?" Nah, si Sidang Belawang ini ngajak si bidadari bungsu ini untuk pulang. Nah, bidadari bungsu mau. "Iya, aku mau ikut kamu pulang." Nah, sesampainya di rumah itu, Sidang Belawang memutuskan untuk menikahi si bidadari bungsu ini. Nah, mereka dinikahkan nih bersama ketua adat. Nah, terus di sini sampai mereka punya 1 orang anak. Nah, mereka berumah tangga dan memiliki anak. Selanjutnya, bidadari itu punya kekuatan. Nah, bidadari itu punya kekuatan kalau dia tuh bisa menanak nasi dari 1 biji nasi jadi satu tempat yang besar. Jadi itu kekuatannya. Tapi syaratnya bidadari bungsu ini bilang, "Kakanda, tolong jaga api di peruik itu ya. Jangan sekali-kali membuka tutupnya." Nah, Sidang Belawang bilang nih, "Iya Dinda, serahkan kepada saya." Dia berjanji nih untuk gak buka peruik itu. Nah, tapi Sidang Belawang ini tidak menepati janjinya. Dia penasaran dan melanggar perintah dari istrinya. Nah, ternyata yang dimasak itu cuma sebiji nasi. Jadi lubuk padinya Sidang Belawang ini nggak habis-habis. Nah, Sidang Belawang bilang, terkejut nih dia. "Hah? Jadi selama ini dia bisa masak sebakul nasi hanya dengan 1 beras aja." Nah, terus udah pulang nih si istrinya atau si bidadari bungsu. Dia buka si peruik itu. Nah, karena dilanggar, kesaktian bidadari bungsu ini hilang. Jadi dia harus numbuk padi terus untuk biar jadi beras. Nah, bias dilumpang bias. Nah, kan tadi karena dia punya kekuatan, makanya si lubuk padi ini tetap penuh. Tapi karena kekuatannya sudah hilang, dia udah tadi hampirnya penuh kan, awalnya penuh, terus jadi makin sedikit gitu karena kekuatannya sudah hilang. Nah, udah sedikit nih, udah menipis lubuk padinya. Ternyata dia ketemu sama selendang biru yang awalnya dia temuin di sungai, yang ternyata itu punya bidadari bungsu. Nah, bidadari bungsu bilang, "Ternyata Kakanda yang menyembunyikan selendangku. Aku akan membawa anak kita pulang ke kayangan." Dia marah nih karena istrinya nggak jujur karena udah nyembunyiin selendang biru miliknya. Jadi Sidang Belawang ini nyusul nih bidadari ke kayangan dan menunggangi burung elang.
yang besar banget. Nah, jadi si ini tuh leluhurnya punya kekuatan untuk mengubah burung kecil ini menjadi burung elang. Jadi dia terbang ke kayangan menggunakan burung elang. Nah, sampai di kayangan nih, ada ketua kayangannya bilang, "Kalau kamu boleh mengambil istrimu pulang, tapi asalkan kamu lulus 3 ujian yang saya berikan." Pertama nih, ujiannya lewat ujian nih menentukan mana sih makanan yang beracun dari 3 nasi ini. Nah, ternyata si Belawang bilang, "Iya, aku siap menerima ujian demi keluarga saya." Terus si Dalang Belawang dapat bantuan nih dari kucing. Nah, kan kucing kalau makan racun kan dia bisa mati. Jadi kucing ini makan dari salah satu dari 3 ini. Ternyata ini nih yang beracun. Jadi si Dalang Belawang berhasil melewati ujian pertama. Nah, yang kedua nih, ini sebenarnya dia harus mengisi wadah yang bolong supaya airnya penuh, tapi kan mustahil ya wadah bolong tapi harus diisi air. Nah, dia dapat bantuan dari belut lagi nih. Belut ini nutupin ini supaya wadahnya penuh. Nah, ujian ketiga itu ketua kayangan bilang, "Sekarang ujian terakhir, yang mana istrimu?" Nah, dari ke-7 ini dia harus bisa nih milih istrinya. Ini kan mukanya mirip-mirip kan, jadi susah. Nah, dia dapat bisikan dari si kunang-kunang nih. "Aku Sidang Belawang, aku akan ada di pundak istrimu, jadi itulah istrimu." Jadi Sidang Belawang pikir nih dan ngikutin apa yang si kunang-kunang bilang. Terus dia nunjuk yang ini nih. Nah, itulah istriku. Nah, si ketua kayangan bilang, "Pilihanmu benar sekali. Itu memanglah jodohmu. Bawalah ia dan anaknya pulang ke bumi." Nah, si Sidang Belawang bilang, "Terima kasih ya, ketua kayangan." Akhirnya Sidang Belawang dan bidadari bungsu hidup damai di bumi. Jadi pesan moralnya itu pertama apa? Tadi yang itu berarti nggak boleh bohong ya. Yang kedua berarti kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita mulai. Nah, jadi ceritanya sudah habis. Terima kasih ya sudah mendengarkan kakak. Terima kasih.